sebelum wisuda, naskah-naskah Bapak Ibu sekalian sudah selesai, yaitu sesuai dengan template GB jurnal yang Bapak Ibu sekalian submit. Jadi pada pertemuan ini ada pemberian arahan berbentuk penjelasan mengenai tentang penulisan jurnal sesuai dengan template JMI, Jurnal Milia Islamiyah, dan bagaimana mensubmit atau mengirim naskah artikel yang telah dibuat ke OJS. Jadi jika banyak muncul pertanyaan, Pak, bagaimana yang sudah submit dan bagaimana yang belum submit? Yang sudah submit sama sebelum submit sama-sama menunggu proses. Karena setelah saya ingati dan saya sampaikan, nanti kasih tahu kawan ke kawan bahwa setelah submit itu bukan akhir dari segalanya kita selesai dalam proses publish jurnal. Ya, tapi itu merupakan awal dari kita mempublish jurnal. Yaitu semoga dimengerti ya Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja di layar ini saya sudah menampilkan template. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memperoleh template ini dari pengolah jurnalnya masing-masing ya. Namun tak salah juga jika dijabarkan dan dikenalkan kembali. Jadi kalau misalnya belum ada template-nya, silakan dicoba. Oke, di sini yang saya blok ini, pastikan skripsi Bapak Ibu sekalian itu diletakkan di tempat judul ya, titel ini ya. Jadi dengan ukuran itu 15 ya. Ini ada ukurannya nanti kalau di Word. Kemudian tipe gaya tulisannya itu Garamond ya. Kemudian ini autor pertama ditulis nama mahasiswa pertama, kemudian autor kedua dan ketiga nama dosen pembimbing. Saya ingati kembali jika ada nama dosen pembimbing yang sama, pastikan diganti dengan dosen tetap lainnya, dosen tetap UI. Nah, jadi kemudian yang pertama ini departemen dan institusi atau universitas ini diganti dengan nama kampus ya, yaitu STAI JM Muhammadiyah sesuai dengan penulis pertama, kedua dan ketiga. Kemudian country ini diberikan nama negara ya. Kemudian abstrak ya. Ini di jurnal ada dua abstrak. Yang pertama adalah abstrak bahasa Inggris dan yang kedua ada abstrak penulisan abstrak bahasa Indonesia. Jadi untuk memudahkan penulisan abstrak itu Bapak Ibu sekalian, apa yang diminta di template ini ya? Abstrak itu harus jelas dan ringkas. Jadi kalau misalnya mudah, bukan berarti abstrak yang ada di skripsi itu mentah-mentah atau sepenuhnya diambil letakkan ke jurnal. Tidak. Jadi bagian-bagian dari abstrak itu yang diminta dia jelas, ya ada pokok permasalahannya, kemudian ada ruang lingkup, ini kajian ini, ada pokok latar belakang masalah, ada ruang lingkup kajian, ada tujuan penelitian, metode yang digunakan, kemudian hasil penelitian. Jadi ini yang perlu tertulis dalam abstrak bahasa Indonesia. Kemudian yang perlu Bapak Ibu sekalian pahami juga, di abstrak itu tidak boleh terdiri dari 150 sampai 250 kata. Jika sudah selesai abstrak bahasa Indonesianya, maka Bapak Ibu sekalian silakan menjadikan ke bahasa Inggris. Ya. Kata kunci ya. Kata kunci bahasa di abstrak bahasa Indonesia itu bisa 3 kata kunci dari judul ya.
Jadi bisa dari 3 kata kunci dari judul. Contoh misalnya strategi pembelajaran, koma, kemudian hasil titik 2 ya, titik 2, kemudian hasil belajar dan seterusnya. Kemudian kata kunci bahasa abstrak bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris, letakkan di abstrak bahasa Inggris. Mungkin itu mengenai dari abstrak 2 bahasa ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuki mengenai tentang introduction ya atau pendahuluannya. Jadi untuk penulisan ini nggak ada gaya tulisnya pakai footnote sebagaimana kita nulis skripsi, jauh berbeda. Jadi jika penulisan jurnal di JMI dia menggunakan bandi note, dan jika lebih mahir dan tulisan itu lebih bagus, rapi, menggunakan Mendeley. Ya, jika tidak ada pakai Mendeley, Bapak Ibu yang Word-nya, komputer Word-nya itu nanti kalian bisa klik pada bagian, nanti saya akan kasih juga video tutorialnya. Jika tidak Bapak Ibu tidak bisa pakai Mendeley, dia pakai ini yang saya tunjukkan ya. Kalau saya sudah terinstall Mendeley di jika Bapak Ibu tidak ada, pakai saja yang ada di fasilitas dari Microsoft Office Word-nya ya. Jadi perlu diingat tidak ada lagi tulisan di jurnal yang pakai footnote, tapi menggunakan body note ya. Jadi untuk pendahuluan copy saja seluruhnya, dan yang terpenting memuat dari pokok permasalahan dan bagian-bagian penting dari pendahuluan letakkan di introduction di bagian jurnal. Selesailah tahap pertama. Kemudian bagian jurnal metode ya. Ini untuk penulisannya Bapak Ibu silakan ringkas di bagian bab 3. Jadi bagian bab 3 skripsi yang beberapa halaman itu dimuatkan menjadi jurnal beberapa lembar. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu skripsi itu jumlah halamannya lebih banyak. Jadi di jurnal itu tidak semua diambil, tapi poin-poin penting dari metode diletakkan pada penulisan jurnal ini. Ya. Itu ya. Kemudian di bagian hasil dan pembahasan ini Bapak Ibu bisa diambil dari bab 4. Jadi semua pembahasan dan hasil penelitian semuanya diringkas. Letakkan di penulisan hasil dan pembahasan bagian discussion ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kesimpulan ini Bapak Ibu sekalian ambil di bagian bab 5 skripsi. Jadi di template jurnal ini tidak ada poin per poin. Ya, misalnya kuantitatif ada poin-poinnya, begitu juga deskripsi kualitatif ada poin-poinnya. Ini tidak ada lagi poin-poin yang tertera di conclusion, kesimpulan ya. Jadi di jurnal itu tidak ada poin-poin, tapi dijadikan satu paragraf dan satu narasi. Kemudian ucapan terima kasih ini di jurnal ini bisa Bapak Ibu sekalian ringkas ya, yang membantu penulisan jurnal dan skripsi di bagian ucapan terima kasih ini ya. Buat kalimatnya sebaik-baik mungkin, letakkan di sini tidak dalam satu paragraf ya. Kemudian referensi ini yaitu diambil dari apa yang dikutip ya, apa yang dicantumkan di jurnal itu yang jadi
daftar pustaka jurnal.